Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas TIA akan mempresentasikan tentang dampak media sosial terhadap perkembangan anak. Sebelumnya, perkenalkan dengan saya sendiri, Redita Raisa Belva dengan NIM akhir 026 dan teman-teman saya. Saya Lelina Nisa Rahma dengan NIM akhir 022. Saya Muhammad Rian Hindrawan dengan NIM 023. Saya Wansi Tidalia dengan NIM akhir 027. Oke, baik yang pertama yaitu latar belakang dari studi kasus kami. Yang pertama adalah perkembangan teknologi yang pesat pada abad ke-21 telah melahirkan berbagai perangkat digital seperti gadget yang dilengkapi media sosial. Media sosial ini adalah platform interaktif yang banyak digunakan di masyarakat, termasuk anak-anak untuk berbagi informasi dan menjalin relasi. Anak usia dini, khususnya pada rentang 5-6 tahun, sedang berada pada fase terpenting. Nah, di usia tersebut, anak-anak mulai belajar bergaul, memahami emosi, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, jika media sosial digunakan tanpa pengawasan, bisa jadi anak-anak yang tadi lebih suka berinteraksi lewat layar daripada bertemu langsung, atau bahkan menunjukkan perilaku kasar karena meniru apa yang mereka lihat. Karena itu, eh, perlu ada bimbingan dan pengawasan dari orang tua maupun guru agar media sosial memberikan manfaat seperti menambah pengetahuan dan kreativitas dan bukan sebaliknya. Selanjutnya ada dampak dari media sosial itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif, dampak positifnya yang pertama yaitu meningkatkan kreativitas. Contohnya, anak-anak dapat membuat konten sederhana dan mengikuti video pembelajaran yang mengasah imajinasinya. Selain itu, eh, media sosial juga bisa memperluas pergaulan anak-anak tersebut karena anak bisa berkenalan dan berkomunikasi dengan teman-teman baru dari berbagai tempat. Dan yang terakhir yaitu membantu dalam pelajaran karena bisa mengakses informasi dan materi pembelajaran dengan mudah dan menyenangkan. Selanjutnya ada dampak negatif yaitu yang pertama penurunan interaksi sosial secara langsung. Eh, karena anak Penurunan interaksi ini dikarenakan anak lebih banyak bermain dengan gadgetnya daripada berinteraksi dengan teman atau keluarga secara nyata. Dan anak juga bisa meniru perilaku agresif yang mereka lihat di media sosial, seperti kata-kata kasar atau tindakan kekerasan. Selain itu, penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan dalam perkembangan bahasa dan komunikasi, karena anak menjadi kurang terbiasa berbicara dan mengekspresikan diri secara langsung. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan guru untuk membimbing serta membatasi penggunaan media sosial agar manfaatnya bisa dirasakan tanpa terkena dampak buruknya. Selanjutnya ada diagram diagram ini menunjukkan 89% dari 243,7 juta penduduk Indonesia, termasuk anak usia dini, berpotensi terpapar komentar-komentar negatif di platform media sosial. Data ini diambil oleh Billy Parancika dan Aris pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk tanpa memandang usia bisa mengakses dan terlibat di platform media sosial yang terbuka dan bebas. Namun sayangnya, media sosial tidak hanya menyajikan konten positif, tetapi juga banyak memuat komentar kasar, hinaan, dan kata-kata yang tidak pantas yang bisa dibaca oleh anak-anak. Selanjutnya yaitu dari latar belakang yang sudah disebutkan tadi, terdapat rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa faktor penyebab anak-anak terkena dampak positif dari penggunaan media sosial. Dan yang kedua, apa bentuk pengaruh positif dan negatif media sosial terhadap perkembangan anak. Lalu selanjutnya ada yang ketiga yaitu bagaimana metode Fishbone diagram dapat digunakan untuk mengidentifikasi akar masalah dari dampak penggunaan media sosial pada perkembangan anak. Dan yang terakhir yaitu siapa yang berperan dalam mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan media sosial. Selanjutnya dari rumusan masalah yang sudah disebutkan tadi,
Adapun tujuan penelitian ini yang pertama yaitu mengetahui faktor penyebab anak-anak terkena dampak negatif dari penggunaan media sosial, dan yang kedua yaitu mengetahui pengaruh positif dan negatif media sosial terhadap perkembangan anak. Lalu yang ketiga yaitu menerapkan metode fishbone diagram dalam mengidentifikasikan akar permasalahan terkait dampak media sosial terhadap perkembangan anak. Dan yang terakhir yaitu menganalisis peran lingkungan dalam mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan media sosial. Oke, selanjutnya itu adalah ruang lingkup tanpa batasan. Kita mulai dari ruang lingkup. Pada penelitian kali ini, fokusnya itu adalah pada analisis dampak media sosial terhadap perkembangan anak, baik itu perkembangan sosialnya maupun emosionalnya itu sendiri. Nah, pada penelitian kali ini juga, kelompok kami menggunakan fishbone diagram sebagai metode untuk pengidentifikasi akar masalahnya. Untuk topik utamanya adalah identifikasi faktor penyebab dampak negatif media sosial serta pengaruh positif dan negatifnya terhadap perkembangan anak. Selanjutnya, subjek pada penelitian kali ini adalah anak-anak usia dini, itu di rentang 5 hingga 6 tahun, khususnya di Indonesia yang sudah menggunakan media sosial. Dan pada penelitian kali ini juga, kelompok kami menggunakan kajian yang berbasis literatur dan data sekunder yang ada pada tahun 2020 hingga tahun 2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Lanjut, oke. Selanjutnya itu ada batasan penelitian. Nah, yang pertama itu adalah data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah data sekunder yang tersedia dari Badan Pusat Statistik dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan tidak melibatkan pengumpulan data ataupun observasi secara langsung ke tempatnya. Terus yang kedua itu adalah penelitian kali ini berfokus pada daerah, sekolah, atau kelompok sosial tertentu. Artinya, hasil penelitian kali ini adalah bersifat umum dan tidak dapat mewakili seluruh anak-anak di Indonesia secara menyeluruh. Yang terakhir adalah fokus pada penelitian kali ini adalah perkembangan sosial dan emosional pada anak yang sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu individual maupun faktor lingkungannya. Sehingga karena banyaknya faktor ini tidak dapat dikendalikan ataupun diukur secara seragam. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Pada manfaat ini ada empat. Manfaat yang pertama itu dapat memberikan pemahaman mengenai dampak positif dan negatifnya terhadap penggunaan media sosial terhadap perkembangan sosial dan emosional anak sejak usia dini. Lalu untuk manfaat yang kedua dapat meningkatkan kesadaran bagi orang tua, guru, dan masyarakat umum tentang betapa pentingnya pengawasan serta bimbingan dalam penggunaan media sosial oleh anak-anak sejak usia 5 hingga 6 tahun. Lalu ada manfaat yang ketiga yaitu sebagai dasar pemikiran untuk memahami bagaimana penggunaan media sosial itu dapat mempengaruhi perilaku dan perkembangan sosial anak usia dini pada era digital yang sekarang ini memang sangat banyak digunakan para anak-anak, tentunya pada usia 5 hingga 6 tahun. Lalu untuk manfaat yang keempat, ada mendorong terciptanya kerjasama antara sekolah dan keluarga dalam membimbing anak untuk menggunakan media sosial dengan lebih bijak melalui edukasi dan komunikasi yang aktif sehingga anak-anak lebih dapat bermain dan belajar dengan lingkungan sekitarnya. Baik, masuk ke sistematika penulisan. Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab. Masing-masing bab dijelaskan secara garis besar sebagai berikut. Pada bab 1, pendahuluan itu sebagian besar menjelaskan usulan penelitian. Pada pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka.
Pada bab 2 ini berisikan penguraian teori-teori dasar secara detail, memuat pengertian dan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang diambil. Selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian. Pada bab 3 ini merupakan metode penelitian yang berisikan tentang pelaksanaan penelitian yang terdiri dari teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan pendekatan penelitian. Selanjutnya, bab 4 analisis dan pembahasan. Pada bab 4 ini berisikan data hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan dampak media sosial terhadap perkembangan anak dengan pendekatan fishbone diagram untuk mengidentifikasi akar permasalahan berdasarkan kategori penyebab utama. Yang terakhir yaitu bab 5 kesimpulan dan saran. Pada bab 5 ini berisikan kesimpulan yang disusun secara ringkas dan berisi hasil analisis penelitian yang menjawab tujuan penelitian pada bab 1 serta saran yang disampaikan sebagai bentuk rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti orang tua, pendidik, pembuat kebijakan, atau untuk penelitian selanjutnya. Mungkin sekian dari presentasi kami. Dari teman-teman sendiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan raise hand ya, teman-teman. Oke, Najwa, silahkan. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Nasya Awaldinda dengan NIM akhir 030. Saya izin bertanya, eh, apa sih yang menjadi alasan utama topik dampak media sosial terhadap perkembangan anak itu diangkat oleh kelompok Anda? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Nama saya Muhammad Ria Dendrawan dengan NIM akhir 023. Jadi, menurut kami, mengapa topik dampak media sosial terhadap perkembangan anak itu diangkat oleh kelompok kami? Karena media sosial kini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, termasuk dari anak-anak itu sendiri. Selanjutnya, media sosial itu sangat penting. Akan tetapi, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berdampak pada perkembangan sosial dan emosional pada anak itu sendiri, khususnya pada anak-anak usia 5 hingga 6 tahun yang belum sepenuhnya mampu menyaring informasi yang mereka terima. Sehingga perlu dikaji lebih dalam untuk mengetahui akar masalah dan cara mengatasi dari permasalahan ini. Terima kasih. Silakan, Reva, pertanyaannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Revanda Devalia dengan NIM akhir 06. Saya ingin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan eh, pendekatannya itu menggunakan Fishbone ya untuk solusinya. Nah, kenapa sih kelompok kalian itu pendekatannya Fishbone diagram? Kenapa nggak pakai metode yang lain? Apa kayak FMEA kayak gitu? Kenapa harus pakai pendekatan Fishbone buat menyelesaikan masalahnya? Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan Reva. Perkenalkan, nama saya Lailina Nisa Rahma dengan NIM akhir 022. Nah, dari jurnal yang kami temukan, menurut Rahman Yani pada tahun 2021, metode Fishbone diagram merupakan teknik analisis yang digunakan untuk memetakan data awal penelitian dengan menitik beratkan pada identifikasi faktor penyebab. Jadi, penggunaan Fishbone diagram ini dinilai lebih efektif dibandingkan dengan metode FMEA karena metode Fishbone memudahkan dalam melihat akar masalah secara menyeluruh, khususnya faktor sosial dan psikologis. Terus untuk metode FMEA itu tuh sifatnya kuantitatif, jadi lebih cocok untuk digunakan untuk menganalisis potensi kegagalan dari suatu proses atau sistem. A- Apakah pertanyaan tadi sudah menjawab? Ya, sudah. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin karena sudah... Terima kasih atas pertanyaannya.
Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.